Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu lagi cuy di Right Idea episode 14. Biasa cuy, pertama gue mau mengucapkan makasih nih buat subscribers, buat agan-agan yang udah subscribe ya kan. Udah 570-an cuy. Nambah nih pelan-pelan ya kan, 400, 500, semoga ntar sampai 1000 ya kan. Pokoknya insya Allah ntar kita berbagi lah pas udah 1000 subscriber ya kan. Oke, jadi di episode kali ini cuy, gue bakal San Mori. Ini tuh di daerah Kuningan ya. Buat buruh-buruh yang berada di daerah Kuningan kan, nah kita segeng. Yang kalau makannya di belakang OCBC, kita segeng nih. Ya silaturahmi lah kita kapan-kapan ya kan. Nah bro, bisa bensin. Oke bro, itu temen kantor aneh bro. Jadi hari ini insya Allah nih kan bakal San Mori bareng teman-teman kantor yang udah lama banget gak ketemu cuy. Alhamdulillah masih bisa ketemu. Jadi di episode kali ini gue bakal nge-review ini cuy. Kan kemarin gue itu abis pasang air filter Verox sama velocity stack-nya WR3 ya. Ini tuh gue bakal ngebahas perubahannya setelah dari gue review terakhir ya. Jadi memang di review kali ini khusus untuk nge-review perubahan motor setelah diganti WR3 sama velocity stack WR3 sama air filter Verox. Mungkin pertama yang bisa gue bahas adalah, kalau gue sempet bilang itu dulu sempet hilang di tengah ke 50-60 itu agak berat. Setelah gue ganti WR3 sama Verox ini tuh lebih berisi tengahnya cuy, jadi tuh kayak gue lebih ngerasa ada tenaga di setiap RPM-nya. Kalau sebelumnya gue bikin itu kan agak ngempos di awal ya, ngempos di tengah lah. Jadi tuh setelah gue baca ternyata tuh metik tenaga hilang di tengah-tengah itu namanya ngempos gitu. Makanya emang sih bener kan yang udah gue bilang dari awal, kalau emang kita mau modif motor itu enaknya itu bener-bener sepaket sih, supaya kita memang bener-bener Mam, gue tunggu sini aja ya. Mam, lu muter kan? Oh lu isinya apa, Pertamina ya? Yang ada aja pokoknya. Oh ya udah. Oke. Tadi sampai mana tuh? Iya, enaknya kalau main motor itu enaknya sih sepaketan cuy. Karena kalau emang kita ada salah-salah dikit di modif, ya. Kita nanti, karena kalau kita emang modifnya kadang nggak sesuai, bisa ngempos gitu kan. Jadi sih so far kalau emang kalian pakai settingan motor gua ya kan, yang udah gue jelasin di video-video sebelumnya, terus ditambah WR3 velocity stack sama Verox, itu lebih mantap, lebih berasa tengahnya keisi. Yang tadinya mungkin 40, 50, 60 itu agak ngempos, tapi setelah gua ini tuh lebih berasa di awal, lebih berasa tarikannya kayak gitu. Wah ini lagi CFD nih, gue bingung motor boleh gak sih lurus ya kan? Boleh kali ya. Aduh. Enggak. Anjir, gue kira nggak boleh kalau Minggu ya. Deg-degan banget. Di prank polisi. Jadi kan kalau emang Senin sampai Jumat nggak boleh kan, pagi-pagi siang lewat sini kan. Gue udah ngeri aja anjir, teman-teman ngikuti belakang semua. Untung boleh. Sampai mana tuh tadi tuh? Oh iya, lebih berisi lah isinya, intinya kayak gitu kan. Nah, sama ini sih gue mau ngebahas tentang curhatan teman-teman ya kan di kolom komen. Banyak yang bilang, Gan,
setelah aneh ganti roller, setelah aneh ganti CVT kok itu jadi agak berat di awal, kayak di bawahnya gitu. Itu sih sebenarnya bukan berat ya, mungkin lebih tepatnya ngeraung ya. Karena kalau misalnya kita ganti roller, ganti apa, pasti mesin itu lebih ngeraung. Dan itu tuh bukan berat, emang lebih ngeraung aja, itu jambak aja, nggak apa-apa. Tetapi lebih responsif kok. Itu pengalaman gue ya, gue juga pas awal ganti kok lebih ngeraung, cuma ya responsif itu. Terus kalau misalnya kita ganti coil racing sih, kalau misalnya kita ganti coil racing tuh bisa lebih padat lah suaranya kayak gitu ya kan. Terus sama yang banyak yang komen nih, Gen gimana rollernya berapa sekarang gitu kan. Rollerannya sih sekarang 13 ya, sebelum itu kan kita coba ya. Nih tuh, ini tuh lebih berisi tengahnya. Yang tadinya kosong di tengah ya kan, ini nyampe ke cepet juga lebih cepet sebelum ganti air filter. Sumpah ini enak banget sih, lebih bertenaga cuy di setiap RPM nya 101 ya kan. Lumayan lah buat dapetin ke 105, 110 tadi. Lebih gampang daripada sebelum gue ganti air filter Verox sama WR3 Velocity Stack. Oh iya, gue lupa nih. Gue lupa. Kan yang seperti gue bilang di awal ya, kalau emang kalau emang kita ganti air intake nih, khususnya Velocity Stack sama si Verox, itu konsekuensinya kan gue sempat sebelum ganti juga baca. Kenapa bro? Lihat gerah raya bro. Ntar kita laci pulir dulu. Nah. Karena kan gue juga sebelum ganti air filter sama Velocity Stack juga sempat baca-baca kan konsekuensinya. Seperti yang gue bilang dibahas di video sebelumnya, memang kalau kita ganti air intake tuh lebih banyak udara masuk, iya. Tapi kan kerapatannya nggak 100% standar. Memang yang harus diperhatiin, gue juga dikasih tahu sama agen-agen yang emang lebih dulu ganti filter itu kan, coba aja lebih diperhatiin lah. Emang si Verox itu bisa sekali seumur hidup, cuma mungkin untuk pemakaian 1000 sampai 2000 km sekali tuh dicek lah kayak gitu. Gue ngerinya apa? Karena kalau misalnya kita air filternya kegedean kan, ngerinya banyak debu masuk ke throttle body kan. Kalau banyak debu masuk ke throttle body ngeri juga. Kayak gitu sih. Terus tadi sampai mana? Oh ya, yang ngeraung-ngeraung emang gitu cuy, wajar sih. Kalau emang kita ganti CV itu pasti ngeraung. Tapi stop and go-nya lebih dapet lah, lebih mantep. Terus gimana perasaannya roller 13? Roller 13 oke banget. Gue gak tahu ya apakah memang motor ini lebih enak karena ganti roller doang atau gini. Karena tuh motor emang satu kesatuan sih cuy. Motor tuh emang satu kesatuan. Jadi kalau bisa lebih enak itu bukan karena satu hal doang, tapi memang karena satu keseluruhan gitu. Makanya kan kemarin juga sempat ada nanya tuh, Bang, aneh udah ganti kampas ganda ini sama puli ini, tapi kok malah berbet ya, malah gimana ya. Mungkin gue juga kurang tahu sih, sebenarnya gue kurang paham. Cuma mungkin kan banyak yang jual paket CVT kirian paketan mungkin supaya lebih optimal gitu kan. Karena kan pengalaman juga, gue itu kan beli CVT Astro Custom itu kan nggak sama NMAX, nggak sama kampas ganda NMAX. Tapi setelah gue ganti kampas ganda NMAX, itu emang bawahnya lebih dapet, napasnya lebih panjang, cuma ngempos di tengah kayak gitu. Jadi emang gua rasa sih semua pabrikan rasa-rasanya kalau udah bikin paket itu tuh emang udah paketan sih. Jadi kayak better, intinya gitulah, kayak gue bilang di awal, better kayak kita konsultasin semuanya ke mekanik kayak gitu kan. Ini itu kita mau menuju Cipulir, ntar lewat Geraha Raya aja, terus ke Bintaro, terus nyampein ke BSD ya kan. Gue juga agak lupa inget sih jalannya. Apalagi kemarin tuh banyak yang nanya gitu sih,
gue sih sangat amat senang menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang upgrade Kirian, karena Ani juga pas awal mau upgrade CVT itu insecure juga, bukan insecure sih, kayak bertanya-tanya. Kita kan mau modif motor nih ya kan, kadang-kadang kan motor juga ya mahal kan harganya. Ada yang memang rezeki orang tua, ada juga rezeki sendiri ngumpulin banyak. Pasti kan kalau misalnya mau modif takutnya nanti malah kenapa-napa kayak gitu. Jadi feel free aja buat nanya. Misalnya so far sih gue nih make sekitar gue tuh dari bulan April. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, hampir 7 bulan. Kondisi motor itu semua baik-baik aja. Kondisi motor enak banget, nggak masalah. Kondisi motor baik-baik aja, enak, nggak masalah. Kondisi motor enak, baik-baik aja, nggak masalah. Cuma nggak ada cuma kan memang kalau untuk roller pasti kan harus lebih sering diganti kan kalau untuk roller kayak gitu. Kalau untuk roller harus lebih sering diganti, tapi dalam artian 6 bulan ya. Kemarin tuh gue 3 roller 14 gram gue dari bulan April sampai bulan Oktober akhir itu gantilah karena emang udah haus. Tapi kalau dari sisi pulinya gitu-gitu sih masih sehat, Kevlar belt masih sehat. Terus juga bensin juga secara penggantiannya sih nggak ngaruh ya. Mungkin lebih ngaruhnya itu ke efek psikologisnya, karena kan kita ngerasa motor kita lebih responsif, terus kita geber-geber, jadinya kayak emang ya berubah kan, karakter berkendara berubah, otomatis kan pemakaian si BBM juga pasti berubah kan, kayak gitu sih paling. Ini sebenarnya ya ada satu orang lagi yang orang Bintaro yang tahu jalan ke arah Bintaro BSD, cuma karena gue nggak tahu jadi gue lewatin Cipulir aja, nanti belokin Geraha Raya kayak gitu sambil ngobrol aja kan. Kemarin tuh itu sih banyak nanya sih gue tentang tentang raung di bawah. Nah gini deh, oh ya gue lupa, ini juga topik yang menarik nih buat dibahas nih. Banyak juga yang komen gini, kan banyak yang nanya kan, bang top speed dapat berapa kayak gini. Jujur gue tuh belum pernah nyobain top speed di motor ini karena kan emang belum berani dan belum ada kesempatan juga kayak gitu kan. Jadi emang gue tuh selalu jawab belum pernah kan. Cuma aneh sih pernah mentok 115 dan itu napasnya masih panjang. Aneh juga nggak berani untuk nggak berani untuk terusin lagi kayak gitu kan. Nah terus banyak yang komen tuh motor standar Aneh 110 gampang kok gan, 115 standar gampang kok gan kayak gitu. Jadi sini pengalaman gue ganti CVT dan juga kata orang-orang kayak gitu kan, emang CVT tuh ngedorong di stop and go nya kan, di akselerasi kayak gitu. Jadi kalau kita mau dapetin top speed itu mungkin harus ada settingan lagi yang lebih jauh di mesin yang gue juga kurang tahu kayak gitu. CVT itu tuh sepengetahuan gue memang menyasar untuk bikin stop and go nya lebih mantep kayak gitu kan, akselerasi which is. Jadi emang kalau kita main CVT berharap dapetin top speed emang agak susah sih maksud gue, tapi lebih cepat mendapatkan top speed iya, tapi karena memang pengalaman gue ya kalau kita main CVT mungkin kita agak hilang di atas tapi dapat di bawahnya kayak gitu. Jadi kalau gue baca juga sih emang di seller-sellernya paketan CVT dia emang lebih yang ditonjolin itu tuh ngilangin gredak, iya pasti. Bikin stop and go lebih oke, iya juga pasti. Tapi itu dia kayak nggak menonjolkan kayak lebih dapat naikin top speed dan lain-lain, itu enggak kayak gitu. Jadi memang kalau emang kalian upgrade CVT itu yang bakal lebih meningkat itu stop and go-nya, karena kan ini emang bener-bener buat pemakaian perkotaan gitu kan, buat touring kayak gitu, bukan untuk kayak top speed. Karena juga kan
Kalau untuk di Jakarta sendiri sih, di Jakarta ya khususnya ya, pengalaman gue tuh untuk nyari top speed susah banget karena kan dikit-dikit macet, kecuali memang jalannya pas lagi kosong gitu kan, atau memang sengaja San Mori, atau memang malam-malam di Monasco kayak gitu kan, emang agak susah kalau emang di Jakarta untuk cari top speed.